kembali lagi ke dalam uh, gambar detail rincian yang itu kemarin, yang detail dari hasil gambar kerja itu ke dalam bentuk komponen-komponen dari sebuah perancangan awal dari produk. Kemudian yang terakhir adalah membuat urutan dari konsep produk yang nanti tentunya ini akan mempengaruhi hasil dari rancangan awal yang sudah kita buat tadi. Itu ya. Jadi ada 4 langkah ini adik-adik di dalam perancangan detail yang diperlukan untuk menggambarkan konsep awal tadi. Sementara saya ini dulu, saya skip dulu sebentar, adik-adik. Ya. Nah, gambar sketch adik-adik jadi didasarkan pada hasil pemilihan kombinasi evaluasi alternatif rancangan tadi. Pertimbangan pemilihan bentuk produk umumnya didasarkan pada produk pesaing yang sudah ada. Ya, jadi paling mudah saat kita membuat konsep rancangan itu dari hasil evaluasi tadi kita komparasi dengan beberapa produk yang sudah ada di pasaran. Itu sebagai gambaran awal. Nah, kemudian nanti kita akan modifikasi dari hasil pengamatan kita terhadap produk awal tadi. Kemudian yang ketiga adalah menggambar sketch yang menunjukkan gambaran awal dari produk yang akan dibuat. Ini biasanya dibentuk dalam 3 dimensi ya. Bisa pakai pensil, bisa langsung digambarkan pakai SolidWorks itu, sehingga mudah untuk dilakukan proses revisi. Nah, ya ini, jadi tadi sudah saya jelaskan bisa pakai pensil ya, dengan gambar manual tangan. Software itu banyak juga yang bisa dipakai, gitu ya. Bahkan di MS Word pun diberikan itu. Tetapi akan lebih mudah sebenarnya kita langsung ke software yang menunjukkan 3D. Yang mempunyai jumlah terbesar tadi ya, yang dulu kita 2 minggu lalu sudah saya jelaskan, itu nanti akan menjadi kombinasi terpilih yang terbaik. Contoh ini, rice box yang awal kita akan merancang ini, hasil pemilihan alternatifnya ditemukan bahwa pintu berengsel dilengkapi kunci, dinding bagian dalam terpisah berbentuk silinder, dan rice box yang akan kita rancang dari plastik. Ini hasil pemilihan. Memonitor isi rice box secara vertikal, kemudian kapasitas takarnya itu berkelipatan 200 gram untuk mengeluarkan, diberikan sebuah laci penampung di bagian bawah dari rice box yang kita rancang. Nah, ini konsep awalnya kita gambarkan seperti ini. Ada kotak, dalamnya ada silindrisnya. Kok bentuknya langsung kotak, Pak? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di awal, kita akan mengkomparasi atau didasarkan pada produk-produk yang sudah ada di pasaran sebelumnya. Sehingga kita tidak begitu rumit ya untuk merancang produk awal. Nah, ini misalnya dari hasil pemilihan A ini pintu berengsel dilengkapi kunci. Berarti di sini ada engselnya. Bisa naik turun. Kemudian ini pengunjungnya. Gitu. Dinding bagian dalam terpisah berbentuk silindris. Jadi ini terpisah maksudnya nanti bisa diangkat, gitu ya, untuk membersihkan misalnya, atau mungkin nanti ada proses untuk mengisi dan mengeluarkan.
Itu dan dashboard dari plastik. Jadi ini bahannya dari plastik. Memonitor isi ricebox secara vertikal. Ini ada kaca yang bisa ditunjukkan di sini. Oh, ternyata posisi dari beras yang di, ada di dalam box ini sampai di sini gitu. Kapasitas takar rice box 200 gram dan kelipatannya. Mungkin nanti di sini ada tombol yang bisa untuk mengukur berapa yang akan kita keluarkan dari laci ini. Nah ini ya. Nah ini semua terdeskripsi ke dalam produk yang kita jadikan sebagai konsep awal. Setelah itu, dari konsep awal tadi, maka di breakdown, dirinci lagi menjadi komponen-komponen produk, jadi part-partnya. Jadi biasanya kita menampilkannya dalam BOM atau bill of material itu paling gampang. Tapi ada beberapa struktur produk gitu ya, produk structure itu, kalau misalnya motor gitu ya, itu kan jumlahnya sangat banyak ya. Pernah saya membaca salah satu produk sepeda motor yang yang sport ya, itu bisa sampai hampir mendekati angka 2.000 komponen. Atau bisa pakai gambar rakitan, ini kalau yang sederhana. Tapi kalau yang paling yang rumit-rumit, misalnya sepeda motor itu kan banyak sekali komponen ya. Dari paling atas misalnya dari atas itu kita pakai handle itu stang gitu ya. Kemudian turun ada lampunya, turun ada fork gitu ya, fork gitu ya, fork dan seterusnya. Nah itu paling gampang adalah dengan produk transfer. Tapi kalau masih memungkinkan, paling bisa dibaca dengan mudah itu adalah dengan bill of material. Ini contoh bill of material ya. Jadi ada produk hasil akhir, kemudian nanti dirinci menjadi assembling satu, dan yang lain ini komponen. Ini masih 100% material, mungkin kita langsung misalnya screw ya, screw gitu ya. Gitu. Nanti dirinci ke bagian-bagian di bawahnya terus. Nah ini contoh rice box yang sudah kita rancang tadi, kita rinci menjadi beberapa bagian, begitu ya. Jadi ada pintu SI yang tadi ada Excel-nya itu pintu, kemudian ada motornya, ada body SI-nya, dan seterusnya. Ya, ini saya gambar waktu itu tugas yang saya buat itu adalah dengan visio. Ya, tapi kalau yang saya berikan adik-adik ke semester 1 dulu kan pakai SolidWorks. Berarti kan adik-adik selain ada komponen, breakdown komponen yang ditunjukkan dalam bill of material ini, juga saya berikan coding. RBD itu Rice Box Development, pengembangan. Gitu ya. Itu. Kalau 1A berarti A itu ada assemblingnya. Itu dan seterusnya. Nah ini contoh dari bill of material yang diturunkan dari konsep produk awal. Nah, ini contoh yang lain, misalnya pengaduk dodol itu dirinci dalam beberapa bagian. Ini misalnya penghancur bahan kompos. Ya, yang ini kerangka. Nah ini contoh yang sudah jadi. Nah ini bentuk komponen penyusun yang langsung digambarkan ke dalam konsep produk awal. Nah, ini kalau dirinci adik-adik itu kurang lebih seperti ini yang digambarkan pakai SolidWorks. Nah, ini contoh yang ditunjukkan salah satu produk ini adik-adik.
Hasil analisis produk tadi selanjutnya adalah adik-adik memberikan atau merinci produk-produk tadi mana yang akan dibuat, mana yang akan dibeli. Kalau yang produk-produk khusus gitu ya, yang memang ada di pasaran bisa saja. Contoh misalnya menggunakan scrub gitu ya, krim, apalagi ya, yang standar-standar itu, ya. Nah, setelah dirinci mana yang beli tadi, yang komponen-komponen ada di pasaran ya seperti skru dan seterusnya itu kan beli saja daripada kita buat gitu ya. Kemudian kita membuat rincian mana yang benar, mana yang eh, apa yang dibuat. Contoh ini adalah rice box, prosesnya adalah assembly, finishing dan binding, gitu ya. Tapi ada juga yang langsung beli, misalnya kayak washer ini ya, ada spring, ada skru, ada kaca untuk monitor isi tadi, dan terakhir dibeli. Nah kalau yang lain itu dibuat. Paling gampang memang di dalam proses penunjukan untuk untuk produk yang mau dibuat itu adalah dengan OPC, Operation Process Chart, ya, yang tadi dibeli. Nah ini, nah, nanti salah satunya nanti pakai peta rakitan juga boleh. Ini adik-adik, saya langsung lanjutkan aja ke materi selanjutnya. Baik, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa setelah selesai dan mengetahui rincian dari komponen-komponen tadi, kemudian adik-adik harus bisa membuat OPC, ya OPC. Nah, OPC yang sudah dirinci tadi di dalam bill of material tadi dibuat dan kemudian nanti dibuat gambar kerjanya berupa gambar teknik. Kalau gambar teknik itu paling gampang ya tadi sudah saya contohkan dari karya dari salah satu mahasiswa tadi, mesin pengepres genteng, itu adalah dengan merinci masing-masing ini. Jadi saya kira kalau gambar teknik sudah jelas ya fungsinya memberikan informasi dan seterusnya. Nah ini yang saya sarikan dari materi saya yang terakhir. Kemudian perancangan proses tadi sudah saya berikan pada adik-adik yang paling mudah adalah dengan OPC, ya. Ini OPC itu paling gampang. Ya ini contoh-contoh dari OPC mungkin saya tunjukkan. Ini cara-caranya adik-adik banyak sekali ternyata kalau kita rinci. Ini saya sarikan dari salah satu buku. Nah, ini banyak caranya. Saya percepat. Kalau OPC saya kira sudah biasa. Jadi yang tertulis di dalam OPC itu ada bahan, ada operasi. Itu ya, ini contoh ya peta proses itu seperti ini. Ini contoh misalnya pembuatan produk sandal unik gitu dari kulit durian. Ini bentuk OPC yang dimasukkan ada malam, berwarna, ada karet, ada kulit durian, ada kayu dan seterusnya. Ini di tingkat bahan awal atau selanjutnya di sini dibersihkan, diseleksi, dipotong. Lalu tadi nanti ada di trimming, di pressing begitu. Ini contoh yang lain, ya. Nah ini bisa dilakukan proses ini, dituliskan di sini. Itu adik-adik yang terkait dengan bab perancangan dan pengembangan detail.
Baik adik-adik, saya akan berikan adik-adik ini kumpul tugas. Nah, untuk minggu depan saya akan menjelaskan tentang analisis biaya. Tetapi sebelum ini di bab 8 ini nanti kan diakhiri dengan presentasi itu di pertemuan ke-15. Sekarang pertemuan ke-13. Berarti masih punya satu pertemuan lagi adik-adik untuk membahas dan mengumpulkan tugas. Tapi tugas paling efektif memang silakan nanti diupload di apa namanya di ya nanti akan saya berikan pada adik-adik. Nah, jadi PR kedua yang kemarin itu sampai di bab 3, sekarang sampai di bab 8, bab 8. Iya, jadi adik-adik nanti saya share, mohon maaf. Baru pulang jam. Ayo mau bapak ngalar itu ya. Masa ngalar ya bisa juga ini bupati bilang suruh diberita. Ayo akhir barang belum bilang apa dari ini begitu baik, saya akan berikan adik-adik untuk Google Form yang pengumpulan tugas ada di situ. Nanti juga saya akan upload di WA Group ya, WA Group nanti. Ini adalah Google Form untuk pengumpulan tugasnya. Saya juga coba share. Jadi kita sampai di perancangan dan pengembangan detail. Value engineering-nya nanti mungkin ini yang belum adalah analisis biaya. Oke, nanti ini juga saya coba share adik-adik. Di sini kok jangan tindakan ini. Sehingga Pak. Nanti air itu. Nanti kami cuma berlima. Kalau yang kurang mereka sebentar adik-adik saya tunjukkan ininya. Ini ya sudah bisa ditunjukkan ya semuanya ya. Wah iya, halo tes. Jadi nanti tugas kedua, tugas pertama dulu bab 1 sampai bab 3. Itu tinggal melanjutkan, kita masih punya 5
langkah lagi. Kemudian nanti tunjukkan itu yang penulis pertama nanti sebagai ketua. Kemudian nanti NIM-nya berapa dituliskan, ini wajib. Kemudian kelasnya silakan diklik salah satu aja, itu dan seterusnya. Kemudian nama anggota satu, nama anggota NIM anggota satu, nama anggota dua. Ini kalau nanti mengerjakannya dua orang ya cukup yang pertama dan yang kedua, gitu ya. Kemudian silakan nanti formatnya MS Word ya, nanti untuk uploadnya. Gitu. Ya, tambahkan ke ini nanti bisa tinggal silakan nanti Anda upload filenya itu. Mohon maaf untuk filenya itu dalam satu kesatuan, nggak dirinci ke masing-masing dalam satu kesatuan. Kalau dikerjakan bareng-bareng tiga orang misalnya bagi chapternya begitu, nanti adik-adik tinggal menggabungkan ya sudah lengkap dengan daftar isinya dan halamannya. Ingat, karena ini maaf adik-adik apa apa presentase penilaian yang paling menentukan nanti itu adalah dari hasil proyek ini, gitu ya. Kalau UTS UAS kemarin itu adalah tambahan seperti yang saya ungkapkan di kontrak kuliah dulu. Itu adik-adik harus memahami bahwa inilah hasil proyek ini yang menjadi kait paling besar atau bukan baik namanya persentase penilaian yang paling besar, gitu kan? Jadi nanti silakan waktunya depan, waktunya nanti sampai di pertemuan ke 15. Jadi punya waktu 2 minggu, ya waktunya 2 minggu. Tapi setelah itu tidak saya buka lagi. Nah ini adik-adik boleh saja mungkin minggu depan sebelum saya berikan analisis, tapi materi analisis biaya sudah ada di Spada. Artinya nanti di analisis biaya itu adik-adik tinggal nanti tinggal untuk lanjutkan, gitu ya. Jadi ini tugasnya. Sebelum tolong nanti dicicil ya, dicicil kira-kira dibagi kelompoknya begitu untuk baik. Kira-kira ada yang ditanyakan terkait dengan pengumpulan tugas, monggo. Jadi Bang, mastiin kalau pengumpulan berarti paling tenggat deadline sampai pertemuan 15 ya Pak ya? Oh, bisa langsung kayak itu. Ya, sore Misalnya ada yang itu hari Kamis saat kuliah itu. Oh, di deadline pertemuan 15 yang hari Kamis ya Pak ya? Pertemuan ke-15 itu nanti ada harus presentasi. Ya, hasilnya harus presentasi. Nah, maksud saya sebelum presentasi itu filenya sudah dikirim ke Google Form sehingga saya bisa menyocokkan antara hasil yang dikirim dengan presentasi kalian. Jelas ya? Oke, baik. Kalau bisa berarti sebelum hari Kamis pertemuan 15 itu ya? Sebelum pertemuan itu harus sudah diupload. Oke. Gitu ya. Sehingga saya bisa ngecek saat kalian presentasi, saya jaga di laptop saya. Nanti untuk presentasinya pakai online juga, tidak langsung jelas. Yang lain izin masuk Pak, nama saya Fadil. Izin memastikan saja untuk presentasi ini online ya. presentasi itu masih
Iya Pak, untuk partisipasinya dilaksanakan secara online atau offline? Online. Baik Pak, terima kasih. Online ya. Dan itu nanti tidak baru lagi dilakukan kelas. Jadi itu yang kelas kami itu ya nanti yang jam 4 itu adalah kelas yang kelas C, kemudian nanti yang jam malam saya kan jamnya dari malam kalau pagi saya ada kegiatan lain ya. Jadi nanti kalau malam saya buka jam 4 jam sore nanti sampai maghrib. Nah, terus saya kemudian kita mulai dengan yang lain apa lain. Ada lagi silakan. Ya, kita sama-sama kita jelas sangat apa itu tidak jauh ya masih bisa silakan ya pengumpulan tugas dari satu sampai ada dari semua anggota kewajiban mengumpulkan tugas ini. alasan dan silakan. Untuk presentasinya itu apakah suara benar? Halo, maaf. Halo. Ya. Untuk presentasinya itu menggunakan PPT atau kuasai saja, Pak? Ini saya contohkan nanti. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Saya contohkan ini adik-adik. Saya tak buka lagi selesai tugas SPP. Oke. Nah ini dulu nanti di juga ya juga terkait dengan PPT-nya itu ya. Ini salah satu nih saya contohkan. Ini misalnya ini angkatan 2009 ya, apa? 2009.
ini penambahan konseptualnya harus ada gambarnya ini. Oke. Ini ada HOG-nya. Semakin banyak gambar-gambar, semakin bagus adik-adik. Ya. Jelas Mas Adiana? Jelas Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Ini saya pengennya sebenarnya minggu depan. Gitu ya, minggu depan kan pertemuan ke-14 itu sudah selesai. Tapi kan ada beberapa yang mungkin masih belum sempurna, silakan di minggu ini disempurnakan gitu. Sehingga tidak artinya tidak tergesa-gesa. Ya. Itu adik-adik. Jadi kalau diperhatikan ya untuk ininya, untuk deadline-nya untuk pengumpulan ini. Oke, baik adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan analisis biaya. Tapi saya kok berharap adik-adik sudah buka dulu sepadanya sehingga nanti bisa lebih mudah untuk diimplementasikan. Terima kasih. Saya kiri, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.